Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Erwin Channel Mari Membaca. Dengan membaca ilmu kita akan bertambah dari tidak tahu menjadi tahu. Bagi Anda yang tidak suka membaca atau tidak sempat, malas, dan bermacam alasan lainnya, tonton saja Erwin Channel Membaca. Insya Allah ilmu Anda akan bertambah dan menjadi orang yang cerdas. Karena Erwin Channel Membaca mengambil dari buku-buku sumber yang sangat populer dan terpercaya, dan penulis buku-bukunya orang-orang yang hebat dengan keilmuannya. Selamat membaca. Mati dalam keadaan muslim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Quran Surat Ali Imran 102. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita menjemput kematian dalam keadaan muslim, maka segeralah beriman, bertakwa dengan sebenar-benar ketakwaan, dan tetaplah istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan hingga ajal datang. Jangan pernah berpikir mengubah keimanan dan meninggalkan ketakwaan, sebab boleh jadi ketika ajal datang, na'udzubillahi min dzalik, apabila terlanjur melakukan pelanggaran, segeralah bertaubat. Sebab boleh jadi saat itu kematian datang mengakhiri hidup kita. Betapa banyak orang di masa lajangnya sangat taat pada ajaran Islam, lalu berubah menjadi manusia durhaka setelah berkeluarga. Betapa banyak orang ketika miskin sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ketika diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia lupa kepadanya dan meninggalkan ajarannya. Betapa banyak orang ketika kaya taat menjalankan syariat Islam, tetapi saat diuji dengan kemiskinan berbalik memusuhi Islam. Betapa banyak orang komitmen dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu melepaskan komitmennya gara-gara terpedaya lawan jenisnya. Betapa banyak orang komitmen pada Islam, lalu berbalik memusuhinya karena tergiur oleh pangkat dan kedudukan yang dijanjikan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu durhaka kepadanya karena mendapat siksaan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang untuk tetap istiqomah pada ajaran Islam hingga mati dalam keadaan muslim sangat berat dan penuh dengan tantangan yang terkadang berakhir dengan kematian. Oleh karena itu dibutuhkan kesabaran dan mujahadah yang tiada. Al-Quran banyak berkisah tentang tantangan yang dihadapi kaum muslimin di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masa sebelumnya dan juga masa sepeninggalannya, baik berupa ancaman, penyiksaan, atau rayuan. Ketika Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu beriman, maka juragannya Umayyah bin Halab memerintah para algojonya menyiksa Bilal agar bersedia kembali pada kekufuran. Akan tetapi Bilal menghadapi berbagai siksaan dengan penuh kesabaran dan ketabahan, sebab ia memahami nilai keimanan dan keislaman
telah dianutnya. Ia tidak peduli apapun yang akan terjadi. Semua risiko yang akan dihadapi dirasanya ringan. Kalaupun ia mati, maka ia berbangga karena mati dalam keadaan mempertahankan keimanan dan keislaman. Para al-Gojo tiada henti mencambuk punggung Bilal dan menjemurnya di tengah padang pasir yang gersang. Di bawah sengatan teriknya matahari di musim panas. Tidak hanya sebatas itu, mereka meletakkan batu besar yang panas di atas dadanya, sementara di punggungnya ditempelkan di pasir yang tidak hanya sebatas itu. Mereka meletakkan batu besar yang panas di atas dadanya, sementara punggungnya menempel di pasir yang sangat panas membara. Meski demikian, Bilal tidak melepaskan keimanan dan keislamannya. Ia bahkan menantang mereka semua dengan mengucapkan Ahad, Ahad, Ahad. Allah menegaskan bahwa orang yang beriman akan mendapatkan ujian. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surat Al-Ankabut ayat 1-3. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewanti-wanti Rasulullah SAW agar selalu teguh dalam beribadah kepadanya sampai ajal datang menjemputnya, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu ajal. Quran Surat Al-Hijr 99. Begitu beratnya untuk beristiqomah sampai Rasulullah SAW bersabda, surat Hud dan sejenisnya telah membuat rambutku berubah, karena di dalam surat Hud terdapat ayat, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkanmu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tidak punyai seorang penolong pun selain Allah. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Quran Surat Hud 112-113. Rasulullah SAW juga selalu membaca doa, wahai Zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Wahai Zat yang mengurus hati, bimbinglah hatiku untuk taat kepadamu. Begitu seringnya doa ini diucapkan hingga Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, alangkah seringnya engkau mengucapkan doa ini? Lalu Rasulullah menjawab, wahai Ummu Salamah, sesungguhnya hati setiap putra Adam berada di antara dua jari dan jari-jari Allah. Maka siapa yang dikehendakinya akan diluruskan, dan siapa yang dikehendakinya akan dibengkokkan. Setelah itu Mu'adz radhiyallahu anhu membaca ayat seperti ini, yang artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami.
dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Quran Surat Ali Imran ayat 8. Sebagai penutup, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan iman kita semua hingga bertemu dengannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.